kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali hari ini kami rindu bersama-sama boleh membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Karena itulah kami rindu Engkau menyapa kami kembali dengan firman-Mu. Menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya harap kita ingat ya, ini hari Minggu ya. Tadi malam kita belajar tentang living a wonderful life. Dan pagi ini kita bicara living a wonderful life together. Ya, jadi ditambahkan kata together. Karena apa? Kehidupan Kristiani bukan hidup solo, single, dalam arti tidak butuh sesama begitu ya. Maka pertanyaan yang menarik adalah ini. Apa yang muncul di benak saudara kalau misalnya mendengar istilah persekutuan, komunitas, begitu? Banyak hal yang mungkin akan muncul di pikiran kita. Ada orang yang sangat skeptis. Apaan sih? Gue sendiri aja bisa hidup kok, begitu ya. Tapi kemudian kita melihat, sebenarnya ini idenya siapa sih komunitas ini ya? Abang ingin kita belajar lebih dasar lagi sebelum nanti kita masuk ke ayat yang jadi bagian yang kita bahas. Idenya siapakah komunitas itu? Kalau ada bayi lahir pasti dia punya keluarga, gitu ya. Tidak ada bayi yang lahir begitu saja turun kayak Mr. Bean jatuh dari langit begitu ya. Setiap bayi yang lahir pasti punya keluarga. Maka demikian juga setiap kita yang dilahirkan kembali, lahir baru, kita diberikan keluarga Allah. Kita diberikan keluarga. Ini idenya siapa? Teman-teman perhatikan Kejadian pasal 2 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Tuhan Allah berfirman, ide tentang manusia butuh penolong itu idenya Tuhan. Jadi bayangkan setelah dicipta semuanya Kejadian 1 baik, sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik itu di Kejadian 2 ayat 18. Apanya yang tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi ini ayat bukan sekadar untuk pacar-pacaran ya. Soalnya ada anak remaja pernah datangin saya ke Alex. Saya sudah menggenapi Kejadian 2 ayat 18. Ini baru pacaran. Ide manusia makhluk sosial itu bukan teori sosiologi semata, tetapi itu desainnya Allah. Allah yang menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Makanya perhatikan kalimat dari pendeta John Stott. Dia katakan, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Jadi sekali lagi ide komunitas, persekutuan itu bukan ide manusia semata. Justru yang menarik, waktu manusia jatuh dalam dosa, individualisme menjadi satu tanda manusia mengingkari kodratnya. Saya nggak butuh sesama. Jadi jangan berpikir me adalah sesuatu yang tepat. Justru itu bukan idenya Tuhan untuk saudara dan saya sendiri. Tidak ada bayi yang baru lahir langsung bisa beli susu sendiri ya. Kalau sampai ada pun yang jual susu yang lari gitu kan ya. Kalau ada bayi bisa seperti itu. Maka kita ada dalam persekutuan orang percaya. Yang paling sederhana adalah gereja.
Ya, gereja lokal di mana teman-teman hadir itu adalah persekutuan orang percaya yang Tuhan hadirkan untukmu. Tetapi juga di kampus kita punya PO, persekutuan oikumene yang Tuhan hadirkan. Gerejamu akan sulit melayanimu di kampus. Tuhan hadirkan PO untuk menjadi rumah kita bersama. Makanya ini rumah yang sifatnya interdenominasi. PO tidak dibawahi oleh gereja tertentu, tapi kita sama-sama bersekutu. Nah, ada kalimat yang menarik dari seorang teolog bernama Eugene Peterson. Dia katakan kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Ya. Nah, karena itu hari ini kita akan melihat 1 Yohanes pasal 4. Abang ajak kita baca gantian lagi. Kita akan lihat mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Ayat 10, ayat 7 ya. Ayat 7 sampai ayat 16 ya. Rasul Yohanes menuliskan bagian ini. Salah satu yang menarik, Rasul Yohanes itu dikenal sebagai Rasul Kasih. Karena banyak sekali tulisan yang baik di Injil Yohanes maupun juga di surat Yohanes itu tentang kasih, temanya kasih. Padahal kalau kalian lihat, Yohanes itu sama saudaranya, siapa saudaranya? Yohanes dan Yakobus. Mereka disebut waktu direkrut oleh Yesus. Salah satu catatan Injil mengatakan keduanya, Yohanes dan Yakobus itu nelayan. Mereka disebut, siapa namanya? Nama mereka disebut Boanerges. Nah, ini sekolah minggunya gak lulus bukan? Boanerges itu bukan persekutuan pemuda sebuah gereja saja ya. Itu ada di Alkitab. Boanerges itu karena mereka disebut anak-anak guru. Beberapa penafsir Alkitab bilang begini, kenapa mereka disebut anak-anak guru? Mungkin suara mereka menggelegar, kayak thunder, the son of thunder, ya. Tapi juga kemungkinan besar mereka punya karakter yang keras. Namanya juga nelayan ya. Sama lah ya, kalau kita lihat orang-orang yang di pinggir pantai itu cenderung suaranya lebih keras. Ya, ada yang orang Toba di sini. Di pinggir Danau Toba cenderung lebih keras suaranya. Yang orang Karo karena di gunung lebih lembut suaranya, biasanya begitu ya. Nah, Boanerges kemungkinan mereka kasar, mereka keras, tapi menariknya dia rasul yang paling banyak bicara kasih. Bagi saya ini menarik ya. Dia paling banyak bicara kasih karena ketika dia bertemu dengan Tuhan, saya yakin ada perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidup Yohanes ya. Mari kita baca bergantian. Sekarang abang yang baca ayat 7, kalian baca ayat 8, kita bergantian nanti sampai ayat 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa dia mengasihi, dia mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya,
tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita dan bahkan membagikannya ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata yang diulang-ulang. Tetap di dalam Allah, Allah di dalam Dia, tetap di dalam kasih. Jadi menarik untuk memperhatikan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16 mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih itu telah dinyatakan melalui Yesus. Maka kita sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Kalau kita betul-betul telah di dalam Tuhan, maka buktinya adalah hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Dan itulah sebenarnya kesaksian iman kita. Jadi pagi ini abang ingin kita mengerti apa itu kasih. Karena apa? Tuhan minta kita saling mengasihi. Tetapi kualitas kasihnya seperti apa? Nah itu yang saya mau ajarkan pagi ini lewat bagian ini. Apa yang Tuhan sampaikan. Ya, kita lihat dulu kenyataan ini. Bahwa God is love. Allah adalah kasih adanya. Ini sifat Allah yang sangat penting sebenarnya. Ada yang tanya, apa bedanya Allah adalah kasih dalam pengakuan Kristen dengan pengakuan agama lain? Karena agama lain juga bilang Allahnya kasih. Tapi menariknya begini, ini buat kalian juga yang mungkin banyak interaksi sama teman-teman dari agama lain. Allah adalah kasih hanya mungkin kalau Allah Tritunggal. Saya ulangi ya, Allah adalah kasih itu hanya mungkin dalam teologi Allah Tritunggal. Kenapa? Karena begini. Kalau Allah adalah kasih, maka pertanyaannya, sebelum Allah ciptakan manusia, kalau Allah adalah kasih, siapa yang dia kasih? Karena kasih selalu meminta ada objek yang dikasihi dan subjek yang mengasihi. Maka waktu Allah adalah kasih, siapa dong yang dia kasihi sebelum dia cipta manusia? Kalau dia mengasihi dirinya sendiri, itu Allah yang sangat selfish, Allah yang sangat egois. Karena itu agama-agama yang mengatakan Allah adalah kasih dan Allahnya cuma satu Allah, satu pribadi, itu kurang pas. Tetapi kekristenan kita mengakui Allah kita adalah satu Allah dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ingat ya, kita bukan politeis. Kalau politeis kita punya 3 Allah. Tidak. Kita cuma punya satu Allah, tapi satu Allah itu menyatakan diri dalam 3 pribadi. Saudara-saudara kita yang Muslim, dia percaya satu Allah, satu pribadi. Bedanya sama Kristen, kita percaya satu Allah, 3 pribadi. Tapi teologi Allah adalah kasih jauh lebih relevan dengan Allah Tritunggal. Karena sebelum ada manusia yang dikasihi, Bapa di dalam kekekalan mengasihi Anak. Anak di dalam kekekalan mengasihi Bapa. Anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus mengasihi Anak. Ini semua relasi Tritunggal. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah adalah kasih, tanya dulu teologiamu apa? Siapa yang Allah kasihi sebelum ada yang dia cipta? Tapi dalam pengertian Kristen, jadi mungkin kalau kalian bingung sama Tritunggal, nanti ada sesi lain belajar. Tetapi Tritunggal itu justru dengan tegas menjelaskan Allah adalah kasih. Paham ya? Nah, karena itu teman-teman perhatikan. Kasih dimulai dari Allah. Ada 2 ayat yang bisa kita lihat. Ayat 7 dan ayat 10 yang kita baca. Nanti kita lihat juga ayat 16. Kita lihat dulu ya ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Telur atau ayam? Siapa yang duluan? Kita mengasihi Allah atau Allah yang mengasihi kita? Loh, Yesus bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti kita mesti mengerti ayat itu bagaimana? Hanya kalau kita sudah menerima kasih dari Allah, barulah kita bisa mengasihi Allah. Karena bukan kita yang telah mengasihi Allah lebih dulu, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan lihat ayat 16, ini 7, 10, lihat 16 yang kita baca tadi. Allah adalah
kasih. Kenapa kita perlu mengerti seperti apa kasih Allah? Karena kita diminta mengasihi seperti kasihnya Allah. Ya, jadi mari kita lihat sama-sama. God is love. Di dalam teologianya Rasul Yohanes, kalau kalian baca tulisan-tulisan Yohanes, kalian akan menemukan ini coba cerna baik-baik ya. Hampir setiap kali Yohanes bicara tentang kasih di dalam Alkitab, dia tidak memberikan definisi kasih. Abang ulangi ya. Hampir setiap kali Yohanes memberikan penjelasan tentang kasih, dia tidak menjelaskan definisi kasih. Tapi apa? Tapi Yohanes mengkaitkan dengan sebuah tindakan kasih. Ini contohnya. Kasih Allah, dia tidak definisikan, tapi dia kaitkan dengan Allah memberikan anaknya. Nanti kalau kalian lihat beberapa ayat terkenal, itu berbicaranya begitu. Coba lihat ayat ini tadi ya. Inilah kasih Allah. Dia nggak jelaskan, tapi dia menunjuk kepada Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kasih Allah itu tidak dijelaskan, tapi digambarkan dengan sebuah tindakan yang telah terjadi. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Lihat lagi. Inilah kasih itu. Kita pikirkan dia akan definisikan. Kasih adalah sebuah perasaan yang mendalam, cinta yang begitu kuat. No. Setiap kali dia menjelaskan, dia refer kepada sebuah peristiwa. Allah mengutus anaknya. Wah, ini menarik nih. Allah mengutus anaknya. Masih ingat ayat terkenal Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jadi lihat ya. Kasih anaknya yang tunggal dikaruniakan. Kasih anaknya yang tunggal diutus. Kasih anaknya yang tunggal diutus. Dan ini adalah tindakan kasih yang luar biasa. Menyerahkan anaknya yang tunggal. Teman-teman, ini gak mudah kita pahami. Karena kita biasanya mengertinya di dalam pengertian kasih yang terbatas. Abang kasih contoh begini ya. Kalau kamu punya 10 pasang sepatu, terus kemudian kamu mau ngasih ke orang lain misalnya. Kamu kasih lah, punya 10 pasang, kamu kasih 1 pasang. Biasanya yang kamu kasih itu yang gimana? Jujur. Biasanya yang tidak terlalu kita suka biasanya. Ya udahlah, kasih 1 pasang begitu ya. Yang kita nggak terlalu suka, mungkin yang agak kecil, yang apa. Ibu Teresa pernah bilang begini. Kalau kamu punya 10 pasang sepatu, lalu kamu kasih 1 pasang yang udah tidak kamu pakai, yang tidak terlalu kamu sukai, itu ngasih atau buang? Tipis bedanya ya. Kamu ngasih atau kamu buang, ya udahlah. Toh waktu kasih 1 pasang masih punya 9 pasang. Tetapi Allah, dia mengaruniakan the one and only Son. Itu yang Alkitab katakan, anaknya yang tunggal. Sehingga Ibu Teresa pernah bilang begini ya, tidak mungkin seorang itu mengasihi tanpa ada rasa sakit. Kalau kamu belum pernah merasakan sakit yang mendalam, sebenarnya mungkin kamu belum pernah sungguh-sungguh mengasihi. Kalau kamu cuma punya 1 pasang sepatu, tapi kamu tahu ada yang butuh sepatu itu, maka kamu kasih 1 pasang yang cuma itu yang kamu punya, the one and only. Tapi kamu tahu dia lebih butuh, maka itu sakitnya luar biasa. Ya, gambaran yang dipakai, Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Dan ini gambaran kasih yang luar biasa. Jadi Tuhan minta kita merenungkan kasih karena kita diminta mengasihi seperti kasihnya Allah. Makanya pertanyaan sederhana begini teman-teman ya. Kasih itu untuk siapa? Setiap kali Alkitab bicara kasih, maka fokusnya bukan kepada yang mengasihi, tetapi kepada yang dikasihi. Itu kasih yang sejati. Kadang-kadang kita mengasihinya kayak dunia. Saya kasihi supaya saya dapat sesuatu. Jadi kayak ngumpan.
Saya kasih sedikit, nanti dapat lebih banyak. Perhatikan apa tujuan kasih Allah. Abang kasih warna yang khusus di sini ya. Kasih utus anaknya supaya kita. Fokusnya bukan Allah yang mengasihi, bukan Yesus yang mengasihi, bukan bagi dirinya, tetapi supaya kita hidup. Kedua, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih itu, nah ini saya makin memahami waktu belajar kasih ya. Kalau diminta living together in love, what is that? Kasih itu bukan buat saya, tapi buat orang yang saya kasih. Nah ini kejadian waktu saya mau menikah ya. Abang cerita sedikit sebelum menikah. 2 minggu sebelum menikah, percakapan pastoral dengan pendeta ya. Pendeta saya waktu itu, dia tahu saya hamba Tuhan. Jadi pas percakapan terakhir ada calon mertua, ada orang tua saya berdua sama calon istri waktu itu. Terus kemudian pendeta saya nanya ya, Alex, ya Pak Pendeta, kau mengasihi istrimu, kamu mengasihi calonmu? Nama calon saya waktu itu, istri saya sekarang namanya Debbie ya. Alex, kau mengasihi Debbie? Dalam hati kok ditanya begitu, iya Pak Pendeta, undangan udah nyebar nih Pak. Sembarangan gitu ya. Kau mengasihi calonmu? Iya Pak Pendeta. Betul? Iya betul lah Pak. Gitu ya. Terus kemudian dia bilang, Alex coba baca Alkitab. Buka Alkitab. Saya buka, lalu dia bilang baca 1 Korintus 13. Ya kalian tahu lah ya 1 Korintus 13 tentang kasih ya. Terus Pak Pendeta bilang, betul kau mengasihi? Iya Pak Pendeta. Sekarang baca, hadap ke pasanganmu. Saya buka Alkitab, saya hadap dia. Saya disuruh baca 1 Korintus 13 ayat yang keempat, mulai ayat yang keempat. Jadi saya baca, saya ngadep dia ya. Lalu saya baca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain dan seterusnya. Udah selesai baca ya. Terus kemudian bilang, betul kau mengasihi istri calonmu? Iya Pak Pendeta. Sekarang baca lagi. Baca lagi. Lalu ganti semua kata kasih, kata iya dengan namamu. Lalu saya mulai baca. Alex itu sabar, Alex itu murah hati, dalam hati nggak banget gitu ya. But that is the first time I realized that love is not about the one who loves, but the other person that we love. Kasih itu fokusnya bukan diri, tapi keluar. Makanya waktu Allah mengasihi kita, fokusnya bukan dirinya, tetapi kita yang dikasihi, supaya kita hidup, supaya, dan luar biasa, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, fokusnya adalah I love you, I really love you. Sayangnya dunia nggak ngerti itu. Dunia nggak ngerti itu. Katanya begini, coba kalau kalian pikirin ya, bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih dari semua bahasa di dunia. Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Ya, love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love, that is rampoking. You know? Dan banyak orang berpikir love is rampoking. I love you, so I can get something from you. This is not love. True love is giving. Jadi memang menarik untuk memperhatikan ya. Kasih dunia itu hanya dikaitkan sama perasaan, feeling, tapi kadang-kadang tidak ada komitmen di situ. Kasih Kristiani ada komitmen, tidak egois, not taking, but giving. Wah, kalau kita diminta mengasihi sesama, kita diminta mengasihi dengan kasih yang bagaimana? Kasih yang seperti Allah, yang Dia memberikan segalanya. Memang manusia terbatas kasihnya ya. Tapi ini biasa terjadi dalam dunia yang hanya mengerti kasih sebagai sekadar romantisme perasaan. Jadi abang pernah pimpin retret SMP ya. Kalau SMP lucu ya, ini beberapa tahun yang lalu di Bandung.
retret SMP itu kalau SMP kelas 1 lagi ya, cowoknya kan masih kecil-kecil ya, biasanya itu belum bertumbuh banget ya. Ceweknya udah mulai mekar, maksudnya mulai mekar, bunga. Ceweknya udah mulai puber gitu ya. Saya ingat tuh, ceweknya udah pakai, maaf ya, udah pakai kutang. Cowoknya tuh yang masih celana pendek, lari-lari, nabrak-nabrak cewek gitu lagi main ya. Jadi saya waktu itu pimpin retret itu. Terus pas waktu makan, saya satu meja sama anak-anak kecil cowok-cowok itu ya. Terus dia nanya, kakak nginep ya? Iya. Kamarnya di mana? Saya bilang, oh itu kamar saya yang di dekat aula begitu ya, kamar pembicara gitu. Oh gede ya kamarnya? Karena mereka tidurnya kayak kalian bareng gitu ya. Gede? Iya. Saya bilang lumayan sih gede ya. Terus anak kecil nih SMP 1. Kak, kita boleh main gak ke kamar kakak? Hah? Anak cowok main. Lu mau ngapain? Mau smackdown. Ya saya bilang boleh-boleh aja gitu ya. Bener loh, jam 2 diketuk kamar saya. Datanglah 3 anak ya, bocil-bocil gitu. Datang di kamar saya, terus mereka berdua ada yang smackdown sama temennya. Yang satu ngobrol sama saya. Ini bener dia lagi smackdown gitu ya. Yang ngobrol, kemudian yang ngobrol nanya gini, Kak, gue mau nanya Kak. Kak, menurut Kak Alex, boleh nggak kita pacaran? Wih, saya lihat dari atas sampai bawah celana luarnya masih separuh. Tapi itulah ya, namanya anak SMP, boleh nggak kita pacaran Kak? Nah, pembimbing remaja yang baik, kalau kita bimbing remaja nggak boleh langsung jawab ya. Nanti dia bilang, kata Kak Alex gitu ya. Jadi saya bilang, oke, menurut kamu, apa tujuannya pacaran? Terus dia jawab, kalau pacaran itu kan Kak, menambah semangat belajar. Waktu saya perhatiin, menambah semangat belajar. Coba nih saya bilang sama dia, kalau kamu jadi orang tua, lalu anaknya, terus kamu datang, oh tante, saya pacarin anaknya ya, supaya semangat belajar saya nambah. Egois nggak tuh? Supaya saya, semangat belajar saya nambah. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau tujuannya menambah semangat belajar, jawabannya bukan pacaran. Minum cari profit. Utamin gitu ya. Kenapa pacaran jadi solusinya? Jadi memang lucu ya, anak remaja, anak ya yang cinta monyet begitu ya. Itu cuma mencintai supaya dia dapat sesuatu, nambah semangat belajar dia. Waktu saya jawab begitu, yang smackdown berhenti. Ikut nimbrung. Lalu saya ingat banget yang smackdown itu satu anak tuh dia jawab saya, dasar kakak nggak ngerti anak muda. Oh saya tanya lagi sama dia, kalau kamu apa tujuannya pacaran? Loh, kalau dia pacar kan enak kan? Kita bisa jalan bareng, kita jadinya bisa bareng-bareng sama dia kemana-mana kita pergi begitu ya. Kalau kita mau ke mall kita tinggal telepon dia. Dan kamu mau tuh kalau punya anak gitu, om tante pinjam anaknya ya, supaya saya nggak kesepian begitu. Apa tujuanmu pacaran? Ya gimana ya kak? Kalau sekadar nemenin, lihat anjing. Kenapa mesti anak orang gitu ya? Sorry ya, yang pacaran banyak yang kayak anjing juga gitu ya. Aku jangan ikut dong gitu ya. Nah tapi dari situ saya jadi ngerti ya, konsep dunia tentang pacaran, konsep dunia tentang mengasihi adalah untuk saya. Untuk saya. Saya bilang jelas kalau seperti itu. Makanya kalian pernah lihat monyet nggak sih? Jangan lihat temennya. Pernah lihat monyet ya? Kenapa dibilangnya cinta monyet? Monyet itu biasanya sukanya makan apa tuh? Pisang, pada tahu. Kalau nggak sukanya pisang, kacang gitu ya. Coba kalau kamu ada pisang atau kacang itu biasanya monyetnya akan deketin ya. Kalau kamu makan pisang kacang, oh monyet pada datang gitu ya. Nah, tapi begitu kamu kasih pisang, kamu kasih kacang, monyetnya biasanya kabur. Mungkin kamu bilang, please monyet stay with me, eat together. Begitu dia dapat apa yang dia mau, dia pergi. Nah, saya pikir itulah gambaran kenapa kasih dunia itu cuman kasih so I can get something. Tapi waktu kita diajar untuk mengasihi, nah di sini challenge-nya menurut saya ya. Teladan kasih kita adalah ini. Kasih Allah. God's love you this much. Jadi kalau kita diminta mengasihi, kita mesti lihat kasih Allah. Kan ini teladan kita. Kasih Allah itu kasih yang seperti apa? Saya simpulkan beberapa kata. Kasih Allah itu kasih yang aktif. Jadi bukannya dia nunggu.
Kalau ya itu balik lagi, kalau Allahnya baper gitu ya, lu udah tolak gua, gua mau lihat lu mau bujuk-bujuk gua nggak? Kalau nggak, gua nggak mau gitu ya. Saya ingat dulu, saya kan dulu ngekos juga di Depok ya, karena kan anak UI gitu, kuliah di Depok. Saya kos di daerah Gang Pepaya dulu, dekat stasiun UI. Itu ada satu juragan tanah di situ ya, Ibu Haji gitu. Tiap kali kita lewat, biasanya Ibu Haji lagi nyapu atau lagi apa gitu ya. Nah, saya sama teman saya biasanya kita Assalamualaikum Bu Haji, ya Assalamualaikum salam gitu ya. Satu waktu pas kami lewat, kan habis beli makan gitu dari Margonda, pas lewat Ibu Haji lagi di balai-balai gitu, lagi tidur. Tidurnya begini gitu, di balai-balai gitu ya. Terus teman saya gitu, tegur enggak, lagi merem, tegur enggak usah, tegur enggak. Tapi kita tegur aja lah ya. Terus kita Assalamualaikum Bu Haji. Tahu nggak dia ngomong apa? Kirain kagak negor. Nunggu ternyata. Saya lagi mikir gitu ya, kadang-kadang kita nunggu. Kamu dulu dong yang kasih saya, baru saya ngasih kamu kali. Kadang-kadang juga waktu kita lagi marah sama papa sama mama, ya udah, lu udah sakitin hati gua, lu dulu dong yang minta maaf. Kira-kira begitu ya. Tapi kasih Allah, Roma 5 ayat 8 berkata, Allah mengasihi kita waktu bahkan kita masih berdosa. Tuhan gak bilang beresin dulu dosamu, baru kamu aku kasihi. Tidak. This is an active love. Ini kasih yang inisiatif, kasih yang nyata, bukan cuma wacana, bukan cuma obrolan. Kasih yang memberi yang terbaik, berkorban. Bisakah kita mengasihi sesama dengan kasih ini? Kalau kamu di dalam kasih, kamu di dalam Allah, Allah di dalam kamu, maka marilah kamu saling mengasihi. Kualitasnya apa? Ini. Aktif, inisiatif, nyata, memberi yang terbaik, bahkan berkorban. Karena ini kalimatnya, true love is about giving everything and expecting nothing. It's not easy. Ada kalimat bilang begini, you can give without love. You can give without love, but you cannot love without giving. Abang kasih contoh begini ya. Pernah naik mobil lewat di lampu merah, lalu ada pengamen. Biasanya di mobil-mobil udah ada tuh uang kecil ya. Cenderungnya orang akan ambil uang kecil terus ngasih ya. Buka kaca ya. Buka kacanya gede apa kecil? Kenapa? Katanya love, giving. Takut. Sebenarnya kita ngasih untuk apa? Lu cepet-cepet pergi dari mobil gua serem lihat lu. You can give without love. That is giving. Orang bisa melayani tapi tanpa kasih. Makanya Tuhan bilang, kamu harus mengasihi lewat Rasul Paulus. Untuk apa seorang memperoleh seluruh apa? Untuk apa seorang melayani, memberi nyawanya kalau tidak punya kasih? Tapi kalau orang punya kasih, dia akan rela memberi. Saya ingat ketika satu adik remaja kami meninggal. Dia jatuh dari truk. Biasalah anak-anak yang suka ngikut truk gitu ya. Mereka naik waktu itu di arah Monas, lalu dia jatuh. Ternyata dari waktu turun truk, dia yang kepalanya kena pinggiran trotoar. Koma 3 hari, akhirnya meninggal. Masih anak SMP. Wah, di samping jenazahnya, mamanya teriak-teriak, Tuhan, aku aja yang mati, anakku masih muda, aku aja yang mati, Tuhan jangan anakku, begitu ya. That is love, sampai rela kasih nyawanya. Coba kalau Tuhan dengar tuh, tiba-tiba anaknya hidup, mamanya mati. Terus anaknya lagi, Tuhan, aku aja Tuhan, jangan mamaku, gitu ya. Gantian aja, mati hidup, misalnya ya. But that is love, that is love. When you love, you can even want to give everything you have. Jadi ini yang true love ya. Makanya orang suka bilang kasih yang paling dekat sama kasihnya Tuhan itu kasihnya siapa? Ibu ya, orang tua. Walaupun juga tidak semua orang tua kita sempurna kan. Makanya ada lagu buat mama itu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasih? Hanya memberi, tak harap kwitansi. Ada juga sekarang banyak mama-mama kwitansi ya.
Mungkin kamu udah masuk UI, udah bayar mahal gitu. Cepat lulus nak ya, cari uang ya, balikin ya. Mama kwitansi. Atau nanti kalau cepat jadi dokter, nanti ajak mama jalan-jalan luar negeri. Mama kwitansi. Jangan lupa uang susumu dulu. Tapi bagi saya harusnya itu lagu tentang Allah ya. Siapa yang kasihnya seperti itu? Hanya memberi, tak harap kembali. Tuhan. Kasih Allah kepada saya tak terhingga sepanjang masa. What is love? Hanya memberi, tak harap kembali. Karena ini lagu anak-anak, penciptanya harus cari ilustrasi yang paling diingat oleh anak-anak. Maka dia pakai ilustrasi apa? Bagai sang surya menyinari dunia. Matahari itu kan tetap bersinar ya. Nggak bilang kalau kau nggak mandi besok aku nggak bersinar. Ini kalau kita ada yang nggak mandi nggak bersinar nanti dia. Jadi itu kasih, that is love. True love is about giving everything and expecting nothing. Dan siapakah yang telah mengasihi kita dengan kasih yang seperti ini? Ini tadi, yang mengasihi kita habis-habisan. Tuhan mengasihi kita habis-habisan, bahkan Dia memberikan nyawanya dengan kasih yang aktif, yang inisiatif, yang nyata, dan giving the best. Apa yang the best? Nyawa. Makanya Alkitab bilang Yesus menyerahkan nyawanya, the best of Him. Nah sekarang Tuhan panggil kita mengasihi sesama dengan kasih yang seperti itu. Siap? Nggak mudah ya. Kita mengasihi sesama, pengennya dapat sesuatu dari dia. Teman-teman, setiap kali naik pesawat tuh saya selalu ingat ada satu hal yang kayak berkesan di kepala saya ya. Jadi biasanya kan kamu naik pesawat nanti ada peragaan cara menggunakan sabuk pengaman gitu ya, pelampung begitu. Yang biasanya kita kalau udah sering naik pesawat kita tidur kan di bagian itu ya. Bodoh amat lah gitu ya. Pernah satu kali saya naik pesawat, dia bilang ini, mohon perhatian karena prosedur kami berbeda dengan pesawat-pesawat lain. Memang pesawat apa waktu itu saya lupa, Philippines atau apa ya. Sampai kita kan lihatin apa yang beda. Habis selesai ternyata nggak ada yang beda ya. Cuma cara to attract attention gitu. Dan memang banyak yang nggak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu, karena kita rasanya kita sudah tahu. Tapi ya satu waktu juga pernah ada anak kecil tuh di pesawat, saya ingat ya. Jadi setelah peragaan pemakaian alat-alat keselamatan begitu, nah anak ini cukup membuat kami satu pesawat banyak berdoa ya. Tiba-tiba selesai peragaan itu, waktu pesawat sudah take off, anak itu kita teriak, Mama, kapan pakai pelampungnya? Wah, satu pesawat diem tuh. Oke. Yang abang mau cerita bukan itu ya. Yang saya mau cerita adalah tentang petunjuk peragaan ini. Bagi saya ini cukup menarik ya. Kan biasanya nanti pramugarinya atau pramugaranya hilang gitu ya. Jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker ke arah Anda. Saya sampai hafal tuh ya. Pernah mau jadi pramugara. Sayangnya tingginya nggak nyampe ya. Mungkin masuk bagasi. Tarik masker ke arah Anda. Kaitkan karetnya di kepala. Oh sekarang ditambah dulu ya. Lepaskan masker medis Anda gitu ya. Jadi orang pakai itu seset karena ada masker medis ya. Jadi lepaskan masker, tarik masker ke arah Anda, dan bernapaslah seperti biasa. Tapi kalimat yang menarik bagi saya adalah kalimat selanjutnya. Jika Anda bepergian dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau anak kecil, pertama pakailah masker Anda lebih dulu, lalu menolong yang lain. Kira-kira kenapa Tuhan kasihi kita? Tujuannya so we can love one another. Apa tujuannya orang ini pakai masker oksigen sebenarnya? Bukan cuma buat dirinya. Ya, bisa bantu juga kan. Jangan dia habis pakai masker itu dia. Kalau itu yang kau lakukan, mati gitu. Waktu dia pakai kan dia pakai buat nolong gitu. Jadi akhirnya saya pikir ini persis prinsip Alkitab. Coba kita baca ayatnya. Ini ayat yang kita sudah baca tadi. 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita,
Allah begitu mengasihi kita supaya kita mengasihi satu sama lain. Itulah panggilan di ayat 7 tadi. Coba kita baca lagi. 1, 2 ayat. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi. Kalau kita mengasihi Allah, kalau kita menikmati Allah yang duluan mengasihi kita, panggilannya adalah untuk kita saling mengasihi. Wah, ini gak mudah. Tapi mungkin. Karena Allah sudah memberikan kasihnya bagi kita. Kita punya patternnya. Kita punya polanya. Dan Allah sudah lakukan itu bagi kita. Makanya di Petrus, ini kan nasihat Yohanes ya. Ini murid-murid yang dekat sama Yesus ya. Ini Petrus nasihatnya ini. Kita baca lagi. 1, 2 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. It's not easy. Kenapa? Kita itu cenderung egois, semuanya untuk diri kita. But when we receive God's love, itu modal bagi kita mengasihi sesama. Sulit? Wah, sulit teman-teman. Gak mudah. Kita masih punya egoisme ya. Makanya bukan cuma sulit ya. Untuk mengasihi itu sulit. Saking susahnya begitu ya. Tapi Tuhan sudah berikan bagi kita kasihnya. So, let there be love shared among us. Teman-teman, kata kuncinya gereja apa? Semester ini, semester lalu ya, saya mengajar di STT online. Saya mengajar doktrin gereja. Apa kata kuncinya gereja? Ternyata kata kunci gereja bukan hanya gereja yang vertikal dalam relasi dengan Allah, tapi secara horizontal kata kuncinya gereja itu saling. Coba lihat. Banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Menerima satu dengan yang lain. Namanya manusia nggak sempurna. Pasti saling nyakitin. Maka saling mengampuni. Saling mengaku dosa. Coba cek gerejamu kayak gini nggak? Kalau kamu cuma datang duduk gereja pulang, belum tentu bisa jadi kamu tidak sedang bergereja. Karena ini gereja. This is the church. Makanya gereja-gereja yang besar sekarang sudah mulai buat kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kenapa? Supaya terjadi ini. Gereja itu bukan datang, lihat pendeta besar khotbah, setelah itu pulang. Tetapi bagaimana? One anotherness ini menjadi ciri gereja Tuhan. Dan kalau PO adalah gereja Tuhan dalam arti di kampus kita, maka PO juga harusnya punya one anotherness yang baik. Wah, orang yang gak sempurna. Ya emang gak ada gereja yang sempurna. Ada gak gereja yang sempurna? Ada yang bilang gini, kalau ada gereja yang sempurna, kamu daftar situ. Begitu kamu masuk dalam gereja itu, langsung dia jadi gereja gak sempurna. Karena ada satu anggotanya yang gak sempurna, kamu yang masuk situ ya. Kadang-kadang bilang, ngapain? Anak-anaknya munafik-munafik. Ya udah tambah satu munafik lagi sini. Biar kita bertumbuh sama-sama. Ngapain itu orangnya sirik-sirikan? Tambahlah orang sirik satu lagi. Kamu kan lagi sirik juga. Supaya kita berubah bersama-sama. Gereja itu saling membangun, saling mengisi. This is the church. Kurang banyak. Nih abang tambahin. Bisa lihat, kalian bisa PA-in satu-satu. Ini banyak banget. This is the church. Gereja itu seperti ini. Jadi teman-teman, sebagai penutup saya sih mendorong kita, kehadiran kita di gereja lokal dan di kampus ya, terus bertumbuh jadi murid Kristus, terlibat dalam PO di kampus. Kita punya persekutuan jemaat hari Selasa, kita punya kelompok kecil. Ada yang nanya, apa itu kelompok kecil kak? Ya kelompok yang tidak terlalu besar. Supaya kamu diperhatiin, didoakan, dibangun begitu ya. Jadi disinilah kita berdoa agar kiranya kehadiran PO di kampus kita menjadi cara Tuhan membangun hidupmu. Kemarin abang udah bilang ya, sudah banyak dokter pintar, tapi banyak yang mungkin tidak punya hati untuk Allah dan sesama. Tapi kalau kamu pintar, kiranya juga kamu cinta Tuhan, supaya cinta Tuhan itu akan mengalir lewat profesimu. Kamu jadi dokter-dokter yang mengasihi tanpa pamrih. Beberapa dokter yang ketika mereka makin sukses terus berpikir, apa lagi yang kami harus lakukan? Ada yang bikin klinik, ada yang lakukan itu
Oke, itu butuh modal, harus running modal. Tapi juga pada saat yang tertentu mereka sudah punya modal yang baik. Mereka berkata, iya ini cara saya untuk bisa memberi kepada sesama. Kasih itu apa? Hanya memberi, tak harap kwitansi gitu ya. Jadi teman-teman, saya rindukan selama kamu ada di PO, nikmati kesempatan ini ya. Mabimnya udah selesai nih habis ini ya. Tapi jangan kemudian selesai ke PO juga. Karena ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kamu terus bertumbuh. Oke, kita baca 2 ayat terakhir. Ini ayat yang mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup. Yuk kita baca sama-sama 1, 2 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling hanya menjelang hari. Ternyata dari dulu ada yang suka nggak datang kebaktian ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa? Banyak orang udah terlalu sibuk dengan dunianya sampai lupa. Bagi saya PO bukan pilihan. Bagi abang setelah melihat mungkin banyak kegiatan lain di kampus, itu bagi saya pilihan-pilihan. Tapi PO itu kebutuhan, karena kamu yang butuh Tuhan. Jadi kalau ada PO, ada pengurus-pengurus, abang kakak yang memberi diri melayani kalian, bersyukurlah. Ini kebutuhan yang Tuhan hadirkan di kampus kita. Jangan menjauhkan diri, tapi marilah saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya kehadiran PO juga jadi kesaksian buat orang-orang dari agama-agama yang lain ya. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus. Santo Agustinus, seorang bapak gereja, satu waktu ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Orang pikir dia akan jawab teoritis ya. Ternyata Santo Agustinus menjawab dengan sederhana. Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Tuhan tidak minta apa yang teman-teman tidak punya. Marilah mengasihi dengan apa yang kamu punya. Kamu punya tangan, kamu punya mata, kamu punya telinga, kamu punya kaki. Pakailah itu untuk menjadi saluran kasih Allah bagi dunia ini. Mulai dari mana? Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Living a wonderful life, not alone, but together. Dan kami bukan hanya diminta oleh Tuhan, tetapi diberikan teladan kasih yang luar biasa. Kayu salib, Engkau memberikan dirimu, memberikan segala-galanya, supaya kami yang telah mengalami kasih-Mu, kami pun memberi kepada sesama kami. Memberi yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Terima kasih. Jadikanlah PO ini sebagai rumah kami untuk terus bertumbuh. Kesempatan boleh terlibat di dalam aktivitas yang ada di PO, kegiatan yang ada, kelompok-kelompok kecil yang ada. Biarlah menjadi cara Tuhan membangun hidup kami untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.